Pak, mohon izin menyampaikan penyelenggaraan program paket C kelas 10. Akhir-akhir ini peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar, begitu ya. Ada beberapa peserta didik yang tidak hadir ya pada proses pembelajaran tatap muka. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami akan mengadakan pengkajian program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Silahkan Pak, kira-kira berapa orang yang dibutuhkan untuk masuk di tim pengkajian itu? Kurang lebih 3 orang cukup, Pak. Baik, silahkan ajukan nama-namanya yang nanti terlibat, kemudian nanti saya akan buatkan SK-nya. Siap, akan segera kami sampaikan kepada Bapak. Halo sahabat guru PAUD dan Dikmas. Tentunya kita sudah ketahui bahwa salah satu tugas pokok Pamong Belajar adalah melakukan pengkajian program terhadap pelaksanaan layanan-layanan program yang ada di satuan pendidikan. Mengapa pengkajian program perlu dilakukan? Hal ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan mencari solusi untuk pemecahan masalah yang muncul pada saat pelaksanaan program pada satuan pendidikan. Komponen apa saja sih yang bisa dikaji oleh Pamong Belajar? Dalam kesehariannya, Pamong Belajar bisa melakukan pengkajian terhadap kemampuan pendidik, perilaku peserta didik, sarana pembelajaran, media, metode, dan komponen lainnya. Bila kita cermati dari fungsinya, pengkajian program PAUD dan Dikmas diklasifikasikan ke dalam 4 fungsi utama, yakni 1. Pengembangan. Pengkajian berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan program untuk kemudian digunakan sebagai acuan pengembangan program PAUD dan Dikmas yang lebih berkualitas. 2. Analisis dalam pemecahan masalah. Pengkajian berfungsi untuk menganalisis permasalahan dan pencarian solusi untuk pemecahan masalah yang muncul. 3. Pengkajian kebijakan pendidikan. Fungsi ini menekankan pada kajian, telaah, dan analisis kebijakan program. 4. Pengkajian pendidikan yang menunjang pembangunan. Fungsi ini berkaitan dengan peranan posisi, tugas, dan tanggung jawab PAUD dan Dikmas dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2010, disebutkan bahwa unsur dan subunsur kegiatan Pamong Belajar yang dapat dinilai angka kreditnya, salah satunya adalah kegiatan pengkajian program pendidikan nonformal dan informal yang meliputi 1. Persiapan pengkajian program meliputi menyusun desain pengkajian program, menyusun instrumen pengkajian program, dan memvalidasi instrumen pengkajian program. 2. Pelaksanaan pengkajian program meliputi melaksanakan orientasi pengumpulan dan pengkajian program, melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program. Bapak dan Ibu, mari kita bahas tahapan tersebut satu persatu, serta mencari tahu apa saja bukti fisik yang harus dipersiapkan pada masing-masing tahapan untuk keperluan pengajuan DUPAK. Sebelum melaksanakan pengkajian program, tahapan penting yang harus dilakukan adalah tahapan persiapan. Langkah pertama dalam tahapan persiapan adalah pengorganisasian tim. Pamong Belajar dapat mengajukan usulan kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk menetapkan tim pengkajian yang terdiri dari ketua dan anggota. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, saya akan menyerahkan SK tim pengkajian. Harap disimpan baik-baik karena SK ini nanti akan diperlukan Bapak Ibu untuk menyusun DUPAK.
Sahabat guru PAUD dan Dikmas, setelah tim pengkaji terbentuk, Kepala SKB akan menerbitkan surat keputusan dan surat pernyataan melaksanakan tugas kepada tim pengkaji. Perlu diingat, surat keputusan dan pernyataan melaksanakan tugas ini akan diperlukan untuk pengajuan DUPAK nantinya. Setelah tim pengkaji terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyusun desain pengkajian. Sebuah desain pengkajian sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang hendak dikaji? Mengapa perlu pengkajian? Bagaimana pengkajian akan dilaksanakan? Adapun sistematika desain pengkajian program PAUD dan Dikmas sekurang-kurangnya memuat latar belakang, tujuan, lokasi dan waktu pengkajian, pelaksanaan pengkajian beserta detail pembagian tugas pengkajian, metode pengkajian, sasaran, dan petugas pengumpul data. Setelah tim selesai menyusun desain pengkajian, dokumen tersebut perlu mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh Kepala SKB. Ingat, desain pengkajian yang telah disetujui oleh Kepala SKB merupakan salah satu bukti fisik yang diperlukan pamong belajar dalam mengajukan DUPAK. Baik, Oh iya Pak. gimana perkembangan penyusunan instrumen pengkajiannya? Oh iya Pak, saat ini sedang saya selesaikan draftnya supaya nanti siang bisa kita bahas di dalam rapat. Ada masalah atau tidak? Sejauh ini tidak ada Pak. Nanti siap-siap ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan agendakan dalam rapat nanti. Siap ya? Sahabat guru PAUD dan Dikmas, setelah selesai membuat desain pengkajian, langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen pengkajian. Untuk memudahkan kita dalam menyusun instrumen, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yakni identifikasi variabel yang dikaji, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, cari indikator dari setiap dimensi variabel, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, rumuskan butir-butir pertanyaan, dan siapkan petunjuk pengisian instrumen. Sama seperti desain pengkajian, instrumen pengkajian juga perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala SKB. Dan nantinya, instrumen pengkajian yang telah mendapatkan pengesahan akan diperlukan sebagai bukti fisik dalam pengajuan DUPAK pamong belajar. Setelah instrumen pengkajian selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan validasi instrumen. Selama proses validasi instrumen, sebaiknya tim pengkaji didampingi oleh tim ahli. Tim pengkaji wajib membuat laporan paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan validasi instrumen. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis instrumen, tujuan, metode validasi, responden, tim ahli atau pakar, waktu dan tempat, hasil validasi, kesimpulan, rekomendasi, dan daftar hadir. Laporan kegiatan validasi ini perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala SKB bila nantinya ingin digunakan sebagai bukti fisik pengajuan DUPAK oleh pamong belajar. Dengan disahkannya laporan validasi instrumen pengkajian, itu menandakan bahwa kita telah menyelesaikan tahap persiapan pengkajian program PAUD dan Dikmas. Langkah selanjutnya adalah melakukan tahap pelaksanaan. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengkajian program PAUD dan Dikmas adalah orientasi petugas pengumpul data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bentuk tim pelaksana orientasi, tetapkan cara, sasaran, waktu dan tempat, siapkan instrumen pengumpulan data, laksanakan orientasi, serta susun laporan kegiatan orientasi. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, perlu diketahui bahwa laporan kegiatan orientasi sekurang-kurangnya memuat judul, kegiatan, tujuan, cara, sasaran, waktu dan tempat, hasil orientasi,
kesimpulan, dan rekomendasi. Agar laporan orientasi ini bisa dipergunakan sebagai bukti fisik dalam pengajuan DUPAK, maka laporan tersebut perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala SKB. Setelah melakukan orientasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan metode dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah data terkumpul, tim pengkaji harus mengolah dan menganalisa data tersebut, sehingga menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Langkah terakhir dalam pengkajian program PAUD dan Dikmas adalah menyusun laporan pengkajian. Laporan pengkajian ini sekurang-kurangnya memuat kata pengantar, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, metode, hasil pengkajian, kesimpulan, dan rekomendasi. Sama seperti laporan-laporan sebelumnya, laporan pengkajian ini juga perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala SKB bila ingin dilampirkan dalam DUPAK. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, demikianlah sedikit gambaran mengenai proses pengkajian program PAUD dan Dikmas. Ingat, bila Anda melakukan pengkajian program, ada beberapa bukti fisik yang perlu Anda siapkan dan simpan guna keperluan pengajuan DUPAK, yakni surat keputusan tim pengkaji program dari Kepala SKB, surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala SKB, desain pengkajian program, instrumen pengkajian program, laporan validasi, laporan kegiatan orientasi, dan laporan hasil pengkajian program. Semua laporan tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kepala SKB. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai bagaimana cara pengkajian program PAUD dan Dikmas. Sampai jumpa pada video lainnya.